Malam itu, aku dan Gita duduk berdua di teras rumah kecilnya. Lampu depan yang redup hanya mampu menerangi sebagian lantai keramik yang mulai retak di sana-sini. Malam terasa lebih hening dari biasanya. Langit penuh bintang, tapi tatapan Gita kosong. Matanya sembab, pipinya masih basah bekas air mata. Dia baru saja pulang dari sidang terakhir perceraiannya dengan Joko, suami yang telah menemaninya selama 5 tahun. Hubungan yang dulu penuh harapan, kini hanya menyisakan luka. Kata-kata Joko di sidang tadi masih terngiang di telinga Gita, menyayat dan terus menghantui. Cuma istri yang gak ada effort, ucap Joko dengan ringan. Kalimat itu keluar begitu enteng, seolah semua pengorbanan Gita tak berarti. Seolah dia hanya numpang hidup, tanpa pernah benar-benar berjuang bersama. Gita menggigit bibir, menahan sesak di dadanya. Effort, apa dia lupa semua yang aku lakukan buat dia, bisiknya lirih. Kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. 5 tahun lalu, mereka memulai semuanya dari nol. Joko baru saja resign demi mengejar mimpi punya usaha sendiri. Saat itu, Gita mendukung penuh. Dia bahkan menjual satu-satunya kalung emas warisan ibunya demi modal usaha pertama Joko, bisnis furnitur kecil-kecilan. Mereka kerja keras bersama. Gita ikut bantu di bengkel, mengamplas kayu, menjahit pelapis, sampai menawarkan barang ke teman-temannya. Bahkan saat usaha mulai jalan, Gita tak berhenti. Ia ambil kerjaan tambahan sebagai admin freelance demi menjaga kestabilan keuangan. Seringkali, ia tidur larut demi mengecek pesanan dan mencatat keuangan. Tapi sekarang, semua itu seolah dilupakan. Seiring usaha mereka berkembang, Joko mulai berubah. Dia sibuk membangun relasi, menghadiri acara-acara besar, bergaul dengan orang-orang penting. Awalnya, Gita bisa mengerti, tapi lambat laun perhatian Joko mulai menghilang. Beberapa bulan terakhir sebelum perceraian, Joko mulai menyindir. Kamu gak pernah bantu di acara, kamu cuma di rumah. Kamu tuh biasa banget, Git. Aku butuh istri yang bisa angkat aku juga. Padahal, Gita memilih di rumah bukan karena malas. Dia hanya ingin memastikan semua urusan rumah tangga berjalan lancar. Karena Joko dulu tak suka direpotkan dengan hal-hal kecil. Joko lupa, dia bisa sampai seperti sekarang juga karena aku, pikir Gita kecewa. Angin malam berembus pelan, menggerakkan tirai jendela. Gita menarik nafas dalam. Dia tak ingin larut dalam kesedihan. Tapi percuma marah, aku cuma buang energi. Aku cuma kecewa banget. Air mata kembali menggenang, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena cintanya pada Joko masih tulus. Namun, itu tak berarti dia ingin memohon kembali. Kalau aku terus-terusan pikirin ini, aku nggak bakal maju. Udah waktunya bangkit. Kalau dia nggak pernah lihat aku, biar. Tapi, aku nggak mau lagi diremehkan. Malam itu, Gita mengambil keputusan. Dia akan mulai hidup baru. Dia belum tahu bagaimana, tapi yakin pasti bisa. Saat sedang merenung, suara pintu pagar terdengar. Tetangganya, Bu Ratmi, datang. Gita, lagi apa? Sendirian aja malam-malam?" tanyanya kepo. "Cuma cari udara segar, Bu," jawab Gita pelan, walau sebenarnya ingin menyuruhnya pergi. Tanpa diminta, Bu Ratmi duduk di sampingnya. "Dengar-dengar, sidangnya udah selesai ya?"
kasian banget, sekarang jadi janda muda. Tapi ya wajar sih, kamu biasa aja, nggak cocok buat suami sukses kayak Mas Joko, ucapnya tanpa rasa. Gita hanya tersenyum tipis. Dia tahu, menghadapi orang seperti Bu Ratmi hanya buang tenaga. Iya Bu, doain aja saya bisa lebih baik ke depannya, jawabnya datar. Setelah basa-basi sebentar dan tak mendapat reaksi yang diharapkan, Bu Ratmi pun pergi. Gita kembali menatap langit, kali ini dengan pandangan berbeda. Mulai besok, aku nggak akan peduli lagi sama omongan orang. Kalau Joko pikir aku nggak ada effort, biar waktu yang jawab. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri sendiri. Langkah pertama, bangkit. Gita punya rencana lama yang tertunda. Kini saatnya menjalankan. Beberapa hari kemudian, di pagi yang sepi, Gita duduk di depan laptop bekasnya, melihat saldo tabungan. Angka di layar membuatnya tersenyum. Diam-diam, selama ini dia menabung dari hasil kerja freelance. Jumlahnya lebih dari cukup untuk memulai usaha. Dengan koneksi lama yang pernah ia bangun saat bantu usaha Joko, Gita mulai menghubungi rekan-rekannya. Halo Bu Ayu, ini Gita, masih ingat saya? Oh tentu, apa kabar? Lama nggak dengar, gimana Mas Joko? Kami sudah nggak bersama Bu, tapi saya ingin mulai usaha sendiri. Kalau ada kerjasama, saya siap bantu. Oh, saya turut prihatin, tapi senang mendengar semangat Anda. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu jadi langkah awal. Gita tahu hasil besar tak datang instan, tapi dia percaya pada proses. Perlahan, rumahnya mulai terlihat hidup. Ada kursi baru, tanaman, dan pagar dicat ulang. Tentu saja, Bu Ratmi kembali beraksi. Lihat si Gita, baru jadi janda kok langsung kayak orang kaya? Jangan-jangan punya simpanan, katanya di warung. Gita dengar semua itu, tapi tak menggubris. Dia sudah belajar untuk tak ambil pusing. Bu Ratmi emang gak berubah, kata Lila, sahabatnya yang datang sore itu. Lila tahu perjuangan Gita dari awal, dia bangga pada sahabatnya. Git, serius, kamu luar biasa. Baru beberapa minggu, tapi kelihatan banget bedanya. Kamu semangat banget. Gita tersenyum, matanya tegas. Aku harus Lil. Kalau aku diam aja, aku bakal makin dihina. Tapi, bukan buat balas dendam. Aku cuma pengen buktiin ke diri sendiri kalau aku bisa. Lila tertawa kecil. Nggak sabar lihat muka Joko nanti kalau tahu kamu sukses. Aku nggak pengen dia nyesel. Aku cuma pengen dia sadar, hidup bukan cuma soal harta dan jabatan. Beberapa hari kemudian, Gita menghadiri pertemuan bisnis kecil. Penampilannya sederhana, tapi rapi. Percaya diri. Saya suka semangat Anda, Bu Gita. Kalau kerjasama ini lancar, bisa berkembang lebih besar. Terima kasih, Pak. Saya percaya, semua ini soal usaha dan kepercayaan. Setelah pertemuan itu, Gita pulang dengan hati lega. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Tapi tentu, jalan tak selalu mulus. Suatu malam, pesan masuk ke ponselnya. Janda kaya kamu tuh, nggak mungkin sukses. Gita menarik nafas panjang. Dia tahu, membiarkan kata-kata seperti itu masuk ke hati hanya akan menghambatnya. Ia membalas singkat. Terima kasih atas perhatiannya, doakan saya sukses. Senyum kecil muncul di wajahnya saat ponsel dimatikan. Malam terasa lebih tenang. Di dalam dirinya tumbuh keyakinan. Ini baru permulaan. Aku nggak cuma mau bangkit, aku mau melesat. Sementara itu, Joko yang awalnya merasa bebas dan lega setelah perceraian, mulai menghadapi kenyataan. Beberapa klien mulai menarik diri, laporan keuangan menurun drastis. Pak Joko, klien dari PT Rahayu, batalin proyek, lapor sekretarisnya. Kenapa? Kan udah hampir final. Mereka bilang lebih nyaman kerjasama dengan tim lain. Joko terdiam. Proyek itu seharusnya jadi langkah besar. Tapi, ini bukan klien pertama yang pergi.
Ia mulai sadar sebagian besar relasi bisnisnya dulu terbangun karena bantuan Gita. Saat pulang ke rumah, tak ada lagi aroma masakan, tak ada kehangatan. Rumahnya dingin dan sepi. Dapur berantakan, baju menumpuk, dan meja makan kosong. Makan apa lagi ya? Pesan makanan ajalah, gumamnya lelah. Sambil menyantap makan malam seadanya dari restoran cepat saji, pikiran Joko melayang jauh ke masa lalu. Dulu, Gita selalu memastikan ada masakan rumahan di meja. Ia sempat mengeluh karena menunya itu-itu saja. Tapi, sekarang, masakan sederhana itu justru ia rindukan. Rasanya berbeda, ada yang hilang. Ia melirik nasi kotaknya, lalu melanjutkan makan dengan hati yang kosong. Beberapa hari kemudian, Joko menghadiri sebuah acara bisnis. Biasanya, ia menikmati forum seperti itu, bertemu para pengusaha, bertukar kartu nama. Tapi, malam itu terasa berbeda. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, kini tampak menjaga jarak. Bahkan, Pak Andri, rekan lamanya, langsung memalingkan wajah ketika Joko menyapanya. "Pak Andri, lama tak jumpa. Bagaimana kabar proyek Anda?" tanya Joko, mencoba bersikap ramah. Pak Andri hanya memberikan senyum singkat. "Baik Pak Joko, sekarang saya lebih sering kerjasama dengan timnya Bu Gita. Beliau sangat profesional dan ya, lebih tepat sasaran." Ucapan itu menghentak Joko. Ia terdiam. Nama Gita terus muncul, seolah menjadi bayangan yang tak bisa dihindari. Malam itu, Joko pulang dengan perasaan hampa. Ia duduk sendirian di sofa, menatap langit-langit yang diam. Rumah besar itu terasa sunyi, seperti tak berpenghuni. Di meja kecil, sebuah foto pernikahan masih terpajang. Dalam gambar itu, Gita tersenyum dengan penuh ketulusan. Joko menarik napas dalam. "Dia selalu sabar ya," gumamnya pelan. Tanpa sadar, ia mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu ia anggap biasa. Gita yang bangun subuh untuk menyiapkan bekal. Gita yang menjual kalungnya demi membantu modal bisnisnya dulu. Gita yang selalu hadir ketika ia hampir menyerah. Namun Joko buru-buru menepis kenangan itu. "Sudahlah, aku bisa cari yang lebih baik," ucapnya keras. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi malam-malam selanjutnya, perasaan itu tak kunjung pergi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Gita, senyum, tawa, bahkan cara marahnya yang khas. Hatinya mulai merasa kehilangan, dan itu bukan sesuatu yang bisa digantikan begitu saja. Di kantor, tekanan makin berat. Satu persatu klien pergi, proyek besar tertunda. Ia merasa terpojok. Ketika laporan kerugian tiba, Joko mengumpulkan sisa semangat untuk menghubungi salah satu klien lama. "Halo Pak Riko, saya dengar Anda mundur dari proyek kita. Mungkin masih ada peluang untuk berdiskusi?" Tapi jawaban Pak Riko membuatnya terdiam. "Maaf Pak Joko, sekarang saya lebih nyaman bekerja dengan timnya Bu Gita. Beliau detail dan pendekatannya lebih profesional." Joko menutup telepon dengan tangan gemetar. Nama Gita kembali muncul. Ia menatap foto pernikahan itu sekali lagi. Tapi kali ini rasa sesal muncul tanpa bisa dibendung. "Git," bisiknya, lirih. Tapi ia tahu Gita kini sudah jauh. Dan semua itu adalah akibat dari keputusannya sendiri. Sementara itu, hidup Gita terus berjalan. Jadwalnya padat, bisnisnya berkembang pesat. Dalam hitungan bulan setelah perceraian, ia sudah membuka cabang kedua di kota besar. Namanya mulai dikenal, produknya disukai pasar. Namun, di balik kesibukan itu, ada ruang kosong di hatinya yang belum terisi. Sore itu, Gita duduk di balkon apartemen barunya. Teh hangat di tangan, matanya menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan.
Ia kembali teringat saat ia dan Joko masih bersama. Hidup sederhana, tapi terasa lengkap. Kenapa harus berakhir seperti ini? Gumamnya. Gita sadar, perpisahan itu bukan sepenuhnya salah Joko. Tapi luka yang tertinggal tidak mudah sembuh. Setiap kali melihat pasangan suami istri yang saling mendukung, hatinya terasa perih. Di kampung, kabar tentang keberhasilan Gita jadi bahan pembicaraan. Bu Ratmi di warung pagi itu berkomentar, "Si Gita sekarang kaya bener ya?" "Iya, tapi jangan-jangan cuma pura-pura sukses," sahut Bu Iwik. Pak Imam yang mendengar hanya tersenyum kecil. Ia tahu Gita perempuan yang tidak main-main. Kerja kerasnya nyata meski tak banyak yang tahu. Daripada gosipin orang, mending doakan dia sukses terus, ucap Pak Imam. Dua ibu itu langsung terdiam. Gita sendiri tahu ada banyak omongan di belakangnya. Lila, sahabatnya, sering menyampaikan hal-hal itu. "Git, katanya kamu punya sugar daddy," ucap Lila dengan kesal. Gita hanya tersenyum tipis. "Biarkan saja, lidah orang nggak bisa dikendalikan. Aku tahu apa yang aku kerjakan." "Lo nggak kesel dibilang kayak gitu?" "Jujur, sakit. Tapi hidupku sekarang terlalu berharga buat buang energi mikirin mereka." Jawaban itu membuat Lila kagum. Malamnya, Gita kembali bekerja di ruang kerjanya yang penuh dokumen dan jadwal rapat. Di satu sisi, ia bangga, tapi di sisi lain, ia merasa hampa. "Kalau aku punya semuanya, tapi nggak ada yang bisa diajak berbagi, apa artinya?" pikirnya. Matanya tertuju pada foto lama di laptop saat ia dan Joko merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Senyum mereka lebar, mata penuh cinta. Air mata menetas, tapi ia buru-buru menghapusnya. "Udah cukup, aku nggak boleh lemah." Suatu hari, Pak Imam datang memberi nasihat. "Gita, kamu sekarang jauh lebih hebat. Tapi jangan lupa, sukses sejati itu bukan cuma soal harta. Kalau kamu tetap rendah hati dan berbagi, Allah akan tambah berkahnya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Gita. Ia sadar, usahanya bukan untuk membalas siapa-siapa, tapi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. "Terima kasih, Pak Imam. Saya akan ingat nasihat Bapak." Meskipun masih banyak yang meremehkan, Gita tetap tersenyum. Ia percaya semua akan indah pada waktunya. Beberapa waktu kemudian, Joko menghadiri seminar bisnis. Harapannya, ia bisa mendapatkan inspirasi baru. Tapi ia tak pernah menyangka akan bertemu sosok dari masa lalunya. "Selamat datang Ibu Gita Rahma, CEO Gear Enterprises," seru pembawa acara. Joko langsung tersentak, dan ketika melihat Gita naik ke panggung dengan penuh percaya diri, ia hanya bisa terdiam. Perempuan yang dulu ia anggap biasa, kini berdiri di depan ratusan peserta seminar, anggun, profesional, penuh wibawa. Sepanjang acara, Joko seperti kehilangan fokus. Kata-kata Gita tak benar-benar ia dengar. Ia hanya sibuk bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya dia? Kenapa dulu aku tak pernah melihat sisi ini darinya? Usai seminar, Joko menghampiri Gita yang tengah berbincang. "Gita?" Gita menoleh, wajahnya tenang, lalu tersenyum tipis. "Oh, Joko, apa kabar?" "Aku baik," jawab Joko kikuk. "Aku nggak nyangka kamu bisa jadi seperti ini." Gita tertawa pelan, tapi tidak hangat. "Kenapa nggak nyangka? Dari dulu aku memang seperti ini, cuma kamu yang nggak pernah lihat." Ucapan itu menghantam Joko seperti tamparan. Ia ingin bicara, tapi kehilangan kata-kata. "Aku tahu, Jok, tapi kamu nggak perlu minta maaf. Aku sudah lama memaafkanmu," ucap Gita dengan tulus. Percakapan mereka singkat. Gita pamit. "Aku harus kembali ke kantor.
Senang bertemu kamu, Joko. Joko hanya bisa memandangi punggung Gita yang semakin menjauh. Di dalam mobil, ia menutup mata dan menarik napas panjang. Kenapa dulu aku sebodoh itu, gumamnya. Ia baru benar-benar menyadari Gita adalah bagian terbaik dalam hidupnya. Tapi sekarang, semuanya mungkin sudah terlambat. Setelah pertemuan itu, bayangan Gita terus menghantui pikirannya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang perjalanan Gita setelah perceraian. Mas Joko tahu nggak, Gear Enterprises itu dulu cuma usaha rumahan, ujar seorang rekan bisnis. Bu Gita bangun semua dari nol. Hebat banget, Mas. Kalau saya punya istri seperti dia, ucapnya diselingi tawa kecil. Tawa yang terdengar seperti tamparan telak bagi Joko. Malam itu, Joko duduk termenung di atas sofa di rumahnya yang kini terasa sepi. Ia memandangi ruang tamu yang dulu selalu dipenuhi tawa Gita saat mereka masih bersama. "Kenapa aku bisa sebodoh ini?" gumamnya lirih sambil memejamkan mata. Satu persatu kenangan bermunculan di benaknya. Gita yang selalu setia mendampingi, rela bekerja keras demi membantu modal usahanya, dan selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman. Hari-hari berlalu dan rasa bersalah dalam hati Joko semakin menyesakan. Ia sadar permintaan maaf lewat kata-kata saja tidak akan pernah cukup, tapi tetap saja ia merasa harus menyampaikannya secara langsung. Setelah berkali-kali ragu, akhirnya Joko memberanikan diri datang ke kantor Gita. Kantor itu berada di sebuah gedung tinggi yang megah dan modern. Saat melangkah masuk ke lobi yang dipenuhi orang-orang berpenampilan profesional, Joko merasa kecil. Ia bertanya pada resepsionis dan diberitahu bahwa Gita sedang berada dalam rapat. Ia menunggu di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Hampir 1 jam berlalu hingga akhirnya Gita muncul. Penampilannya rapi, sikapnya percaya diri. Ia tampak sangat berbeda dari sosok yang dulu dikenalnya. "Joko, ada apa kamu kesini?" tanya Gita, terkejut tapi tetap tenang. Joko berdiri canggung. "Aku cuma mau bicara, Git, kalau kamu punya waktu," ucapnya pelan. Gita mengangguk. "Oke, ikut aku," katanya, sambil mengajak Joko ke ruang kecil di dekat kantornya. Begitu duduk, Joko mulai membuka suara. "Git, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku nggak tahu apakah aku pantas dimaafkan, tapi aku sadar aku salah. Dulu aku pikir kamu nggak berperan, nggak cukup berusaha. Ternyata justru kamu yang paling banyak berjuang," ujarnya dengan suara tulus. Gita menatapnya dalam-dalam. Tatapannya lembut, tapi tetap tegas. "Aku nggak pernah benci kamu, Jok. Dari dulu aku cuma kecewa. Kecewa karena kamu nggak pernah benar-benar lihat aku. Kamu terlalu sibuk ngejar ambisimu sampai lupa siapa yang selalu ada di belakangmu," jawab Gita tenang. Joko tertunduk, tak mampu membantah. "Tapi maaf aja nggak cukup. Yang penting sekarang kamu sadar, hidup ini nggak cuma soal harta atau jabatan. Ada hal yang jauh lebih penting, orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Jangan sampai kamu ulangi kesalahan yang sama." Joko mengangguk pelan. "Aku ngerti, Git. Aku cuma pengen bilang, aku bangga sama kamu. Dan aku nyesal karena dulu aku nggak pernah benar-benar sadar." Gita tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Jok. Aku udah maafin kamu dari dulu. Sekarang, kamu tinggal belajar maafin diri sendiri. Mulai hargai apa yang kamu punya," ujarnya sambil berdiri. Joko mengangguk lagi. Hatinya terasa lebih ringan. Meski ia sadar, hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Saat keluar dari gedung itu, Joko merasa seperti baru menutup satu bab dalam hidupnya. Bab yang penuh kesalahan, tapi juga penuh pelajaran. Ia tahu
Ini saatnya memulai perjalanan baru dengan hati yang lebih terbuka. Hari-hari berlalu, hidup berjalan seperti biasa, tapi cara Joko memandang dunia kini berubah. Ia, yang dulu terjebak dalam kesombongan dan ambisi, perlahan mulai menata ulang dirinya. Perusahaannya masih berkembang, tapi kali ini ia lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya, tim yang selama ini setia mendampinginya. Ia mulai paham bahwa kesuksesannya bukan semata hasil kerja keras sendiri, tapi juga karena ada orang-orang yang benar-benar peduli. Suatu sore, di ruang kerja yang kini lebih sederhana, Joko teringat kata-kata Gita. Hidup ini nggak cuma soal harta atau jabatan. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Ia mulai lebih lembut saat berbicara, lebih sering mendengar, dan lebih jujur dalam berkomunikasi. Sikapnya kepada klien membaik, hubungannya dengan teman-teman yang sempat renggang pun perlahan pulih. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, belajar menjadi pribadi yang lebih hadir dan sadar. Di sisi lain, Gita juga menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Bisnisnya terus berkembang, cabang ketiga baru saja dibuka, dan namanya mulai dikenal. Tapi, di balik semua pencapaian itu, Gita tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi bersama Lila, sahabatnya, Lila bertanya, "Gita, kamu nggak kepikiran balikan sama Joko? Kayaknya dia udah banyak berubah." Gita tersenyum, menatap Lila dengan tenang. "Aku nggak butuh balas dendam, Lil. Yang penting, dia tahu apa yang salah. Kalau dia berubah, itu udah cukup." Dalam hatinya, mungkin masih ada sedikit ruang untuk rasa yang dulu. Tapi Gita tahu, hidupnya sekarang jauh lebih baik. Masa lalu tidak perlu diulang jika sudah menyakitkan. Kini, ia fokus menjalani hidup yang telah ia bangun dengan susah payah. Di malam hari, Gita kerap menatap langit. Bintang-bintang yang sama seperti dulu, tapi kini hatinya sudah berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Justru dalam kesendirian itu, ia menemukan kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru. Banyak orang melihat Gita sebagai sosok sukses, tapi tak banyak yang tahu perjuangan di baliknya. Semua keberhasilan itu bukan hasil yang instan, melainkan buah dari pengorbanan dan kerja keras yang tidak terlihat. Meski Joko dan Gita sudah tidak lagi bersama, mereka sama-sama belajar. Untuk Joko, kehilangan Gita menyadarkannya tentang apa yang benar-benar penting. Sedangkan untuk Gita, rasa sakit di masa lalu justru membuatnya lebih mengenal diri sendiri dan menghargai proses. Kadang, kehilangan adalah jalan terbaik untuk memahami nilai dari sesuatu. Kini, mereka menjalani hidup di jalan masing-masing. Joko menata ulang arah karir dan kehidupan pribadinya. Gita melanjutkan kesuksesannya dengan kepala tegak. Walau tak lagi berjalan berdampingan, keduanya membawa pelajaran berharga dari kisah mereka. Saat memandang ke arah kota, Gita tahu satu hal pasti, tidak ada yang sia-sia. Semua yang dia lewati telah membentuknya jadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dan Joko, meski belum tahu apakah kelak akan benar-benar menemukan kebahagiaan sejati, setidaknya kini mengerti pentingnya menghargai orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Karena ternyata keberhasilan sejati bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dan menghargai mereka yang ada di sisi kita.